93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Sembilan tiga koma tujuh Gama FM untuk yang lebih baik. Dan apa kabar untuk pendengar kami melalui 93,7 Gama FM dan juga untuk penonton channel YouTube kami Media Kreatif. Siang ini seperti informasi saya tadi bahwa kita akan berbincang santai saja meskipun siang ini begitu terik ya. Jadi saya yakin juga dengan berbincang santai ini akan membuat suasana sejuk di tempat Anda. Dan tamu saya yang sudah kami schedulekan hari ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Beliau sudah hadir di studio Gama FM. Saya coba menyapa dulu untuk Pak Andi Pangerang Nur Akbar SSTP, Kadis Sosial Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kadis. Waalaikumsalam. Selamat Ya, siang, Ibu. gimana kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat Pak ya, semangat teman-teman Dinas Sosial dengan tupoksinya masih terus tentu saja bisa berbuat maksimal untuk warga Kota Makassar. Nah, kalau tema kita siang ini Pak Kadis, implementasi program bantuan sosial bagi warga kurang mampu. Nah, ini tentu saja juga melihat eh, Kota Makassar ini tentu saja menuju kota dunia. Persiapan saat ini sudah dilakukan. Sombere Smart City Pak, dan tentu juga punya PR besar nih, PR banyak nih Dinas Sosial berkaitan dengan bagaimana kemudian persoalan-persoalan sosial yang ada di Kota Makassar. Salah satunya adalah bagaimana program bantuan kepada warga kurang mampu yang ada di Kota Makassar. Oke, Pak Kadis, kita coba mengawali dulu dengan program unggulan dulu nih Pak dari Dinas Sosial Kota Makassar. Kami ingin tahu sampai sejauh mana kemudian ini sudah masuk triwulan kedua Pak ya, Ya, sampai saat ini. Nah, seperti apa kemudian yang boleh disampaikan ke pendengar dan penonton channel YouTube kami di Media Kreatif? iya, baik. Jadi Dinas Sosial Kota Makassar tentunya kita semua paham bahwa Ya. dinas ini menangani sekelumit masalah sosial Mhm. yang memang sangat mempengaruhi perkembangan perkotaan. Iya. Dan tentunya melalui program dan visi misi Bapak Wali Kota Makassar, Dinas Sosial tertantang untuk eh, meningkatkan Iya. pelayanan-pelayanannya. Beberapa pelayanan yang Dinas Sosial lakukan tentu ada beberapa yang unggulan Mhm. ya seperti pelayanan Kartu Indonesia Sehat Iya. bagi pekerja non apa penerima upah Mhm. ya, atau pekerja tidak tetap. Iya. Kemudian juga bagi penerima bantuan Iya. pra keluarga sejahtera Mhm. PKH. Iya. Kemudian juga kami ada bantuan untuk warga miskin yang mungkin kena kedukaan Iya. dalam bentuk bantuan perlengkapan jenazah. Mhm. Kemudian juga bagi disabilitas Kota Makassar Iya. kita juga menyiapkan bantuan-bantuan seperti alat-alat bantu Iya. Mhm. disabilitas, lansia, lansia juga kita berikan bantuan permakanan dan juga home visit Iya. bagi lansia yang membutuhkan, dan saya kira banyak lagi Mhm. program-program yang sangat strategis untuk Kota Iya. Makassar. Oke. Beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, PKH, kartu KIS, kemudian bantuan kepada lansia dan sebagainya, Pak Kadis. Sampai sejauh ini seperti apa kemudian yang sudah diupayakan oleh teman-teman untuk merealisasikan di lapangan? Iya, jadi realisasi kita ya alhamdulillah sudah cukup cepat ya, Iya. karena memang untuk bantuan ini Mhm. begitu sangat dibutuhkan bagi sebagian masyarakat di Kota Makassar. Nah, tapi memang dinas sosial harus selalu melakukan verifikasi dengan baik Iya. karena tentu tidak semudah ya menyalurkan bantuan-bantuan sosial itu ke masyarakat. Pastinya melalui asesmen dulu, Iya. kemudian verifikasi lapangan, dan kita pastikan bahwa masyarakat yang bermohon ini adalah memang betul-betul yang sangat membutuhkan. Iya. Karena juga jenis bantuannya walaupun ya ada beberapa tapi jumlahnya tidak Iya. banyak, Artinya terbatas, Pak ya? terbatas. Nah, tentu kita akan lakukan verifikasi mendalam. Mhm.
itu. Alhamdulillah Iya, ya perkembangannya kita sudah beberapa ya seperti, bantuan perlengkapan jenazah iya, itu sudah, kurang lebih 200-an paket yang iya, keluar, mhm, kemudian bantuan untuk, disabilitas ada mhm, beberapa kursi roda iya, kita sudah salurkan dan lain-lain. Kalau KIS itu setiap hari, tiap hari. ya setiap hari pelayanan kami terbuka, siapapun yang mau bermohon untuk, menjadi KIS untuk, tabungan APBD, itu silakan bermohon ke dinas sosial. Mhm, oke. Saya menggarisbawahi satu, program tadi Pak, bantuan, mmm, alat, apa, jenazah begitu Pak ya, Iya kepada warga Kota Makassar. Tentu juga ini tidak serta-merta semua bisa mendapatkan, jadi pasti ada persyaratan. Eee, ini juga saya baru dengar nih Pak, berarti ini termasuk juga edukasi Pak ya kepada masyarakat karena iya saya yakin juga masyarakat masih banyak yang belum tahu bahwa ternyata ada bantuan dari dinas sosial seperti itu. Coba kita, concern ke itu dulu Pak, seperti juga kemarin sudah disampaikan bahwa ini menjadi salah satu, topik juga yang akan coba kita bicarakan siang ini berkaitan dengan standar pelayanan bantuan perlengkapan mayat. Boleh disampaikan Pak, seperti apa, paparannya? iya. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, perlengkapan jenazah, itu wajib memberikan persyaratan-persyaratan kepada Iya, kami, yaitu fotokopi, surat kematian dari kelurahan, kemudian fotokopi kartu keluarga dan KTP, mmm, ada surat permintaan perlengkapan dari kelurahan setempat, iya, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. mhm, Nah, ketika sudah dokumen itu tersedia, maka masyarakat bisa datang ke kantor dinas sosial Kota mmm, Makassar untuk didaftar kepada loket pelayanan iya, kami mmm, dan, diverifikasi. mhm, Kalau memang layak, itu langsung diserahkan saat itu juga saya juga. ya bantuannya. Tapi kan ini melihat, kondisi seperti ini kan tidak direncanakan, Pak. Iya Misalnya, sudah butuh hari ini, kemudian masih harus meminta surat keterangan tidak mampu ke kelurahan. Nah, kalau misalnya hari Sabtu atau hari Minggu misalnya, iya kejadian ini, kemudian juga masih banyak yang harus dilihat, petugas masih harus verifikasi ke lapangan, betulkah ini masuk golongan tidak mampu, terus seperti apa kemudian pertimbangannya, Pak? iya. Jadi ini memang malah lebih banyak Iya, kejadian seperti itu, iya, di hari libur, mhm, kemudian, di luar jam kerja. iya, Nah, tapi memang kami udah standby-kan, mhm, anggota yang menanggung jawab pihak itu, iya, eee, mereka akan tetap standby. mmm, Dan mhm, kalau memang mendesak, itu pasti anggota kami turun mhm. untuk mendampingi permintaan tersebut, sehingga tidak perlu menunggu waktu. Karena ini Iya, kan barang yang tidak bisa iya, tidak bisa menunggu lama, menunggu lama. betul, Ya, mhm, maka begitu asesmen telah dilakukan di lapangan mhm, dan layak, itu langsung kita berikan. oke. Jadi, Nanti besoknya administrasi bisa baru menyusul. nyusul Iya administrasinya, Pak, ya. iya Artinya, masyarakat langsung menghubungi kelurahan atau kecamatan, Pak? iya, bisa melalui kelurahan, bisa juga langsung dinas sosial, Oh, oke. gitu. Artinya nanti kita harus, mengetahui call center dinas sosial, Pak, ya, Iya agar masyarakat bisa secepatnya mengetahui. Ini, edukasinya sudah sampai di mana, Pak? Ini masih masih belum banyak rasanya mengetahui. iya. Jadi kita udah lakukan sosialisasi ke Iya, kelurahan, mhm, ya, tentunya kelurahan pasti pada tahu semualah iya, tentang pelayanan ini, mhm, dan kami juga ada beberapa, kader-kader yang di mhm, kelurahan, mhm, kita ada, yang, pendamping PKH, iya, kemudian ada juga pekerja sosial masyarakat di mhm, setiap kelurahan, dan RT/RW juga yang ada di kelurahan itu sudah pada tahu. mhm, Sehingga kalau butuh informasi terdekat bisa iya. lewat situ. Bisa lewat situ. Ya, Satu masukan juga mungkin Pak, biasanya, momen sebelum sholat Jumat mungkin itu boleh juga digunakan Pak ya, boleh, untuk edukasi sosialisasi ke masyarakat, teman-teman petugas bisa mengambil momen itu agar masyarakat lebih tahu Pak. bisa. Iya artinya proaktif pihak, teman-teman ini agar lebih luas diketahui oleh masyarakat. Oke saya, coba ke jenis lain nih Pak, ada juga, yang dinamakan PKH, PKH juga ada Pak ya, Program Keluarga Harapan.
Itu sampai sejauh mana dan menjangkau menjangkau siapa nih, Pak? Iya, jadi PKH ini kan, sebenarnya program nasional ya, Iya, dari Kementerian Sosial, di mhm, mana setiap wilayah daerah, eee, itu punya pendamping iya, dan diberi kuota yang mana, penerima PKH ini adalah masyarakat memang yang, miskin mhm, dan layak untuk menerima, iya, dan bantuannya itu dalam bentuk, non tunai ya, non langsung tunai, rekening iya, dan dapat dicairkan biasanya di kantor pos mhm, terdekat, mhm, dan itu biasanya ada yang per bulan dan ada yang per 3 bulan diterima. iya, Jadi bantuannya beda-beda, Bu, iya, tergantung kondisi masyarakat yang, eee, menjadi penerima bantuan. mhm, Seperti barangkali, ada keluarga yang memang masih memiliki anak umur sekolah umur sekolah ya, dan aktif bersekolah, iya, itu maka anaknya juga mendapatkan bantuan PKH. mmm, Dan kalau mungkin dia punya lansia iya, di rumah yang diurusi, biasanya juga lansia ini mendapatkan juga bantuan PKH. bantuan PKH. Ya, Artinya include PKH itu, Pak, ya? include. Untuk anak, kemudian misalnya ada keluarga yang lansia, ini juga mendapat bantuan dalam PKH itu? Iya, betul. Oke. Jadi fokus PKH ini saya lihat memang pada keluarga yang mengurusi anak Iya, dan mengurusi lansia, iya, kebanyakan itu. Ya, mhm, dan sisanya adalah memang keluarga prasejahtera memang yang tidak memiliki pekerjaan, iya, belum memiliki pekerjaan, tapi sudah memiliki keluarga iya, dan menanggung. Ya, iya, ini kan soal tanggungan. betul, Kalau dia menanggung keluarga dan dia belum bekerja, maka negara akan memberikan bantuan. bantuan. Oke. Pak Kadis, ada salah seorang pendengar yang pernah, menyampaikan, keluhannya ke saya. Artinya pendengar kita ini adalah, peserta PKH, Pak. Tetapi, satu waktu dia tiba-tiba kaget karena namanya tiba-tiba diganti dengan, orang lain. Akhirnya anak-anaknya yang tadinya mendapatkan bantuan, bantuan sekolah ini juga tidak mendapatkan karena tiba-tiba diganti. Setelah saya konfirmasi ke pihak kelurahan, dikatakan petugasnya mengatakan bahwa untuk peserta PKH ini ketika memang sudah terlihat, ekonominya berubah, ini bisa langsung terganti. Apakah betul seperti itu, Pak? Iya, jadi kalau dibilang langsung sih tidak, Iya, karena sesuai dengan peraturan Kementerian Sosial, iya, ini kan ada alurnya. Ya, iya, alurnya itu memang di kelurahan setiap bulannya iya, itu diminta untuk memverifikasi data tersebut. iya, Kemudian ketika ada keluarga yang memang dianggap mhm, sudah masuk dalam eh, kehidupan yang lebih sejahtera, iya, patokannya itu adalah mungkin, sudah memiliki gaji tetap, iya, kemudian memiliki kendaraan mhm, dan, rumah juga iya, sudah tidak, rumah sewaan. iya, Nah, itu dibahas di musyawarah kelurahan. iya, Jadi data-data ini diverifikasi dan divalidasi dulu mhm, oleh pihak kelurahan, mhm, kemudian dilakukan, musyawarah kelurahan. mhm, Di mana musyawarah kelurahan itu RT, RW, dan pihak kelurahan itu rembuk. iya, Yang dipaparkan adalah nama-nama mhm, yang telah iya, diverifikasi. mhm, Maka saya anggap bahwa, itu bukan keputusan sepihak ya, oke. pasti sudah Sudah melalui melalui tahapan, verifikasi mhm, mendalam, iya, dan ya di setiap kelurahan itu ada operatornya. mhm, Nah, operator ini memegang, admin sistem, mhm, yang namanya 6NG iya, milik, pemerintah, nasional, dan, di situlah operator itu mengusulkan iya, dikeluarkan atau, atau tetap dipertahankan. mhm, Jadi sifatnya hanya mengusulkan. mengusulkan, iya, Nah, nanti dari pusat akan memerintahkan pendamping. mhm, Jadi ada pendamping lagi, Bu. iya, Pendamping PKH ini ada per kelurahan, mhm, nanti pendamping ini yang betul-betul menyaksikan dan iya, meng-ACC-kan. mengasesakan. Karena Ap melihat kondisi langsung, Pak, iya, ya? Mhm, apakah iya, layak
dikeluarkan atau diusulkan, Iya. dia juga diberi hak, Mhm. oleh kementerian untuk melakukan asesmen. Mhm. Nah, kalau itu klop, baru mungkin Iya. secara sistem, itu ter-delete atau ter-input kalau Terinput ke sana. usulan, ya. Oke, mudah-mudahan pendengar, kami ini mendengarkan Pak ya, bahwa tidak serta-merta begitu, terlihat seperti itu kondisinya langsung terganti, tidak. Jadi berbagai tahapan yang dilakukan sehingga kemudian nanti keputusan akhir apakah diganti atau seperti apa. Nah ini yang, juga Pak, ketika saya berada di, di pemukiman misalnya, ini banyak sekali yang, kemudian mengatakan, "Saya tidak masuk sebagai penerima bantuan sosial." Padahal memang kondisi rumah yang sudah bisa kita katakan masuk kategori mendapatkan bantuan sebenarnya, Pak. Saya kemudian bertanya kadang-kadang, "Kenapa tidak mengusulkan, Bu?" Kemungkinan untuk mendapatkan katanya agak sulit, karena yang dapat itu adalah keluarga misalnya Pak RT, kami ini nggak bisa, ini itu dan sebagainya. Nah, hal seperti ini yang harus dirubah di masyarakat, Pak, ya. Bagaimana kemudian masyarakat tidak lagi, punya image seperti itu. Seperti apa dinas sosial, Pak, menanggapi hal ini? Iya, jadi, eee, saya yakin dan percaya bahwa Iya. masyarakat kita yang seperti itu sudah didata Iya. dan bahkan sudah diusulkan di dalam sistem. Iya. Tapi memang sekali lagi, bahwa ini kan kebijakan pusat, Iya. ya. Saya melihat di sistem memang kita masih sangat jomplang, Mhm. karena data yang waiting list untuk PKH itu cukup besar ya, Mhm. kurang lebih 300.000 Mhm. data yang waiting list, sedangkan yang terapproval itu hanya 27.000 sekian. Iya. Ya, itu memang, ketentuan dari pusat, Mhm. ya mungkin kita tidak bisa terlalu intervensi. Mhm. Tapi dari sisi pemerintah kota kan Iya. juga memiliki program-program lain. Mhm. Nah, sehingga tentu kita lebih kepada program APBD yang kita punya. Iya. Mhm. Nah, seperti masalah kesehatannya pasti kita harus jamin di Mhm. situ. Nah, itulah kenapa, di program KIS kita Iya. maksimalkan. Mhm. Kemudian di bantuan-bantuan lain seperti sekolah. Iya. Nah, di sekolah juga, warga kita yang seperti itu ya bisa mendapatkan dana BOS, Dana bos, iya. ya, kalau dia bersekolah. Mhm. Nah, intinya begini, masyarakat mungkin yang, ya mungkin, masuk dalam kategori ya, Iya. kategori miskin dan mungkin juga rawan miskin, Mhm. itu bisa lebih proaktif, Iya. bisa proaktif Iya. berkoordinasi dengan pihak RT, RW-nya, Mhm. kelurahannya, Iya. ya. Karena di situ adalah pintu masuk dari semua program yang ada di pemerintah. Mhm. Dan juga memang Bapak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa, kita ini sudah menggunakan open government, Iya. ya, di mana ada call center, Iya. ya, 112. Kemudian setiap dinas juga ada call center lagi Iya, betul. untuk lebih mempercepat, komunikasi dan bahkan semua kantor pemerintah ya terbuka, Mhm. baik mulai dari kelurahan, ya, kecamatan. Iya. Intinya begitu masyarakat ya, datang di Kota Makassar, kemudian memiliki KTP Makassar, Iya. maka itu sudah jadi tanggung jawabnya pemerintah Pemerintah kota. kota. Mhm. Kami tidak membeda-bedakan lagi, apakah dia baru datang di kota ini, baru memiliki KTP dan Mhm. lain-lain. Iya. Tapi begitu sudah punya KTP pasti dan wajib kita Iya. layani dengan baik. Dan banyak program yang masyarakat bisa akses, Mhm. tapi tentu ya butuh effort ya dari Iya. masyarakat untuk ke kelurahan, Iya. mungkin ke kecamatan, ya paling dekat kelurahan lah. Di situ semua informasi program dari semua SKPD Iya. ada. Mhm. Kan di kelurahan itu ada counter, Bu, Iya. ya. Counter ini kan adalah, second office-nya pemerintah Mhm. kelurahan. Iya. Di sana bisa masyarakat, Bertanya. bertanya, Betul. ya karena, di kantor itu, tempat di luar dari kantor lurah, Mhm. sehingga tidak mengganggu aktivitas, Iya. kantor kelurahan Mhm. dan di situ memang pusat informasi pelayanan. Iya. Jadi saya rasa masyarakat perlu tahu ini. Iya.
bahwa betul. kalau memang belum ingin mencari tahu Iya, program-program pemerintah kota, ya datang aja ke kantor counter. counter ya yang ada di Iya, kelurahan, Pak, ya? iya. Dan saya Iya, rasa itu jumlahnya sama dengan mhm, jumlah kelurahan yang ada. mhm. Oke, ini, sekaligus memang talkshow ini memberi, informasi ke masyarakat, Pak, ya, bahwa, masyarakat juga harus proaktif begitu, Pak, ya. Harus bisa, datang mencari informasi sendiri, datang langsung ke kelurahan minta informasinya dan sekiranya, merasa bahwa layak untuk mendapat bantuan, nah ini bisa sekaligus menyampaikan. Iya, kalau masalah layaknya, ya tentu akan ada Iya, verifikasi, verifikasi, betul. ya. Mmm, Karena ada juga yang merasa layak, iya, tapi ada yang lebih layak gitu kan. betul betul. Jadi kita memang betul-betul selektif. Mhm mhm. Dan, apa namanya, untuk bisa melihat yang mana yang layak, mana yang, tidak layak, ini juga memang, harus bisa diverifikasi sebaik mungkin, Pak, ya, Iya, agar, memang tepat sasaran iya, untuk, ini karena memang ya itu tadi masih banyak yang merasa, eee kurang, apa namanya, ada yang mendapatkan bantuan di sebelah rumahnya mungkin atau di lokasinya, ternyata, di sana orangnya begini Bu, dia mampu sebenarnya. Sementara saya katakan, "Kenapa?" Sudah pernah bilang, tidak diminta Kakak, sudah berapa kali Kakaknya di-store Pak, katanya nggak ada jawaban sampai sekarang. Oke, tapi itu masukan saja Pak ya, untuk iya, teman-teman dari, dinas sosial. Tadi disampaikan Pak, bahwa selain tentu ada, channel ke pusat untuk, penerima bantuan ini. Ada juga yang melalui APBD, Pak, ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis salah satunya adalah, eee, Kartu Indonesia Sehat atau PBPU, pekerja bukan penerima upah, BP Pemda, kemudian PBI, penerima bantuan iuran APBD. iya, Termasuk itu, Pak. iya, Boleh mungkin sedikit disampaikan bagaimana, tentu saja standar pelayanan untuk pengusulan ini, Pak? iya. Jadi untuk KIS APBD, Iya, masyarakat, cukup melapor dulu di kelurahan, mhm. ya, karena Mhm, di sana ada tahap verifikasi awal, iya di mana bermohon untuk surat keterangan tidak mampu dan mempersiapkan, fotokopi KTP dan iya, kartu keluarga. mhm, Setelah mendapatkan, surat keterangan tidak mampu tersebut, iya, baru datang ke kantor dinas sosial. mhm, Nah, di sana kita, datanya kita padankan dulu dengan capil, iya, karena ya tentu, data-data yang ada itu mhm, tidak boleh ada, eee, gap atau mhm, tidak boleh ada selisih data data ya, antara capil dengan kita, dinas sosial, dan diusulkan ke BPJS. Nah, yang mana BPJS ini, yang akan mengeksekusi data iya tersebut, ya, untuk diusulkan ke pusat. iya, Nah, prosesnya itu sekitaran 2 mingguan, mhm, ya, proses itu dilaksanakan. Nanti, di bulan, depan berjalan, mulai ada tanggal 5 awal bulan itu sudah bisa dicek, apa mhm, sudah aktif atau belum. Nah, mhm, kalau belum, mhm, berarti ada data yang, miss iya, mungkin, apakah datanya tidak aktif di catatan sipil, mhm, atau mungkin terdata bahwa dia tidak menetap lagi di alamat yang, di KK atau di mhm, KTP, mhm, mungkin dan lain-lain, ada mhm, miss di situ. oke. Artinya bahwa alamat memang harus sesuai dengan KTP, Pak, ya? Iya, harus Mhm, sesuai dan harus tinggal di situ. tinggal di situ? Iya, Iya, biasanya kalau, eee, kelurahan melakukan validasi data kemudian warga itu sudah tidak menetap di situ, mhm, maka datanya akan menjadi tidak aktif, iya, ya, tidak aktif karena tidak ditemukan orangnya, iya, seperti itu. mhm, Nah, maka pentingnya juga masyarakat itu tertib administrasi. iya, betul, Kadang masyarakat ada yang sudah berpindah mhm, tempat tinggal, mungkin masih dalam satu kecamatan yang sama, itu mhm, enggan mengurus, mengurus, baru atau iya, perubahan data. Nah, mungkin berpikir, "Ah, nggak ada pengaruhnya." iya, Padahal kan itu sangat pengaruhnya berpengaruh, Pak, sangat ya? berpengaruh. Betul, Bisa jadi Anda sudah tidak terdeteksi di lokasi alamat yang sedang di KTP, maka dianggap bahwa tidak ada lagi yang iya, mungkin sudah pindah keluar daerah, ke iya, mana, mhm, maka datanya biasanya dinonaktifkan. mhm, Nah, itu akan mempersulit urusan-urusannya betul, masyarakat ke depan, betul. ya. Ini juga memang perlu disosialisasikan ke masyarakat keterangan ini, Pak, karena jangan Iya, sampai kemudian,
image dari masyarakat, "Wah, saya nggak dapat karena begini-begini," padahal sebenarnya kesalahan Iya, dari masyarakat itu sendiri. ya dan saya rasa kita menjelaskan pada saat Iya, pelayanan kita lakukan, mhm, pengecekan secara real time sudah dilakukan, itu mhm, ketika tidak bisa karena ada mhm, suspend seperti itu, iya, pasti kita jelaskan ke masyarakat. mhm, Biar, masyarakat tidak bolak-balik mhm, mengurus ke kantor kami mhm, dan mungkin memperbaiki dulu datanya di iya, catatan sipil. Dan sekarang juga catatan sipil, untuk perbaikan data kan sudah secara sistem online, iya, sehingga saya rasa, eee, mudah-mudah saja mhm, urusan seperti ini. mhm, Mungkin ya karena belum tahu, iya, masyarakat belum tahu bagaimana cara kerjanya, ya saya rasa, sekarang sudah serba mudah ya, mhm, karena betul, kita semua SKPD sudah digitalisasi dan kami juga Dinas Sosial rencana memang akan, mengalihkan operator-operator, KIS ini iya, untuk standby di kecamatan. iya, Supaya ya lebih cepat biasa iya, lebih mengakses, cepat iya, diakses, lebih betul, dekat. betul, Ya, mhm, dan mungkin kan sudah tidak pakai kartu-kartu lagi. iya, Ya, dulu kan masih pakai kartu, sekarang sudah tidak pakai kartu. Sekarang hanya menggunakan KTP saja. mhm, Jadi kalau bawa KTP ke puskesmas, ke rumah sakit, itu kalau aktif, KIS-nya, mhm. itu sudah dapat langsung dilayani. Sudah bisa dilayani. Iya, Oke. Sekaligus sebenarnya masyarakat kita ini dibimbing untuk bisa lebih maju lagi, Pak, ya. ya. Karena Sombere Smart City ya tentu bukan hanya pemerintahan sistemnya yang smart, tapi masyarakatnya juga sudah mulai harus smart begitu. Iya, Mhm. dan sekarang saya rasa orang sudah melek, media sosial ya. Iya. Mmm, Lewat media sosial juga bisa. iya. Ya, kalau Mhm, mungkin butuh informasi, mhm, mau menanyakan status, aktif, keaktifan iya. KIS-nya dan lain-lain itu bisa Mhm, kita bertanyakan. Dan juga, eee, ada aplikasi-aplikasi mobile memang mhm, yang dapat di-download ya, seperti, cek bansos iya, ya, itu milik pemerintah pusat, juga ada, eee, DKN iya, ya, DKN Mobile, iya, itu bisa di-download. Itu berguna sekali mhm, kalau kita mau ngecek data kita, mhm, apakah memang sebagai penerima bantuan iya, ataukah memang KIS-nya aktif, bisa mhm. dicek di situ. JKN Mobile, Pak, ya? JKN Mobile. Oke, kita mengapresiasi nih Pak dengan program-program yang sudah ada bahwa, Kota Makassar, Dinas Sosial dalam hal ini mengurusi semua warganya. Jadi anak-anak, orang dewasa, lansia pun ini kan ada program juga Pak ya. Ini perlu perlu disampaikan juga edukasi nih agar kabar baik nih untuk para lansia. Seperti apa kemudian bentuk program bantuan ini Pak? Iya, jadi, program ini sebenarnya muncul dari kekhawatiran pemerintah Iya, bahwa di Kota Makassar ini banyak lansia kita yang, hidup, eee, serba keterbatasan, iya, belum lagi yang memang lansia dan dia sudah disabilitas sekarang iya, dan juga bahkan hidup sendiri di iya, rumah. Nah, itu tidak jarang kami temukan, ya lansia-lansia yang kondisinya seperti itu. mhm, Maka pemerintah kota akan melakukan hal intervensi di situ. iya, Bagi lansia yang tinggal sendiri, mhm, kemudian, eee, masuk dalam kategori disabilitas, dan itu kita akan lakukan home visit iya, dan memberikan bantuan-bantuan utamanya untuk bagi kesehatannya dia dulu. mmm, Kita kerjasama dengan dinas, kesehatan mhm, melalui home visit, lansia dan ada bantuan-bantuan, iya, ya seperti bantuan sembako, bantuan, susu kesehatan bagi lansia, dan pekerja sosial kita itu digilir ya untuk mhm, mengunjungi. Jadi kita memang sudah ada database kita 100, iya, lansia yang memang wajib untuk, per 3 hari itu anggota Peksos kami mmm, kunjung untuk iya, dicek mhm. bagaimana kesehatan, Iya, bagaimana psikisnya, mhm, bagaimana, eee, mungkin obat-obatannya apakah dikonsumsi, dan, termasuk dengan sosial di masyarakat iya, ya. Kami coba mengkonekkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di iya, situ, RT, RW, untuk kita saling jaga iya, ya. Jangan mengharap sepenuhnya kepada pemerintah saja, tapi secara sosial, sosiologis masyarakat itu iya, juga harus punya tanggung jawab betul, kepada
lansia-lansia kita ini yang kondisinya hidup sendiri, Mhm. tidak ada yang mengurusi, Iya, maka itu masyarakat harus mengambil tanggung jawab di situ, ada gitu. mengambil bagian di situ, Pak, ya? Mengambil bagian di situ. Termasuk saudara-saudara kita yang menggunakan roda-roda itu, Pak? Itu Iya, termasuk? termasuk ya, Iya. yang menggunakan roda-roda seperti mungkin Ini banyak kita lihat kalau hari Jumat kan, Pak? teman-teman, disabilitas ya. Iya, Jadi betul. itu masuk kategori lansia, kemudian plus disabilitas dan, juga teman-teman yang penyandang kusta. Mmm, Nah, ini biasanya memang kita sudah berapa kali, mengkonsolidasikan ya, iya, menyampaikan bahwa, untuk tidak diakomodir ke jalanan iya, ya, selain karena di jalanan berbahaya, iya, kemudian ya mereka juga ini kan rata-rata semuanya sudah mendapatkan bantuan iya, ya, melalui program-program, pemerintah pusat mhm, ya, pasti JKN-nya aktif, mhm, kemudian rata-rata, bantuan PKH-nya juga aktif. mmm, Nah, kita harapkan itu menjadi penopang iya, ya, penopang walaupun memang nggak langsung sejahtera dengan iya, itu, tapi setidaknya itu ada penopang. Karena biasanya yang kita temukan, apa yang mereka dapatkan di jalan itu bukan untuk kebutuhan sandang dan pangan mmm, ya, biasanya hanya untuk dihabiskan yang hal-hal yang tidak penting, tidak penting. ya tidak penting, Iya, ya bahkan ya mengarah kepada, gaya hidup iya, itu. Padahal untuk sandang pangannya itu sudah terpenuhi semua dari pemerintah. Ya, sehingga mungkin kita harap ya dengan cara lain lah, iya, ya kan, dengan cara lain bisa mendapatkan. Dan kami harap eee, mungkin dari anaknya, ya dari keluarganya itu lebih bisa memperhatikan itu. iya, Karena ya orang-orang lansia yang turun ke jalan ini punya anak, mmm, bekerja, iya, dan kami agak apa, miris mungkin, Pak, ya? miris ya. Kok anak-anaknya tidak memperhatikan? Iya, malah anaknya ngantar Mmm, ke jalan. Itu berapa kita temukan anaknya ngantar ke jalan. iya, Kita harap jangan dijadikan gaya hidup seperti itu. iya, Karena itu sudah jelas salah caranya. betul. Apa kabar untuk, anak-anak ini, Pak, yang ada di jalan? Kalau kita, ketahui kan, revolusi pendidikan bahwa semua anak harus sekolah, ini tentu ada, kaitan juga dinas sosial mungkin bisa koordinasi dengan dinas pendidikan. Seperti apa, Pak, untuk anak-anak kita ini agar pendidikannya juga bisa, terpenuhi dan ini kan termasuk program bantuan juga, Pak, ya, dari dinas sosial? Ya, jadi pemerintah kota cukup intens dengan Mhm, program itu. iya, Dan itu menjadi program penopang utama bagi Makassar Kota Layak Anak. iya, Ya. Di kami, mhm, ya, semua anak-anak yang kami temukan di jalan, iya, tentu kami akan kembalikan ke sekolah. iya, Anak-anak ini sebenarnya aktif bersekolah, mmm, cuman terkadang perhatian orang tua tidak sejalan dengan keinginan anak, mhm, ya. Jadi sehingga anaknya ini mungkin tidak dipantau iya, atau tidak dijaga, ya. Kemudian juga bahkan ada sebagian orang tua yang membiarkan, sudah tahu anaknya di jalan, iya, dibiarkan. iya, Nah, sebenarnya ini kembali kepada keluarga. Ya, untuk anak-anak kita ini kan masih berada pada kewajiban dan tanggung jawab keluarga. keluarga, iya, Kami pemerintah, ketika kami temukan, pasti kami intervensi langsung. Baik dia masalah di sekolahnya, kenapa dia turun ke jalan, ada enggak campur tangan orang tua, orang tua untuk mungkin secara tidak langsung melakukan eksploitasi kepada eksploitasi, anak. iya, mhm, Dan sudah berapa banyak orang tua yang kami adakan konseling, iya, ya, yang memang betul-betul kami beritahu mmm, bahwa ada resiko-resiko bagi orang tua yang dengan sengaja membiarkan anaknya atau menyuruh anaknya ke jalan. Bahkan sampai ke ranah pidananya juga kami sudah jelas. mhm, Alhamdulillah saya rasa ada iya, progres. Ya, karena
sekarang untuk di jalan di Kota Makassar boleh kita lihat semua. Iya, Ya, anak-anak ini sudah mulai kita bisa koordinir. Kemudian di rumah penampungan kami di RPTC Dinas Sosial, anak-anak ini memang kami didik, iya, ya. Waktunya memang tidak lama. mhm, Kita cuma diberi waktu secara aturan 10 hari. 10 hari. Tapi itu efektif, Pak, 10 hari? Alhamdulillah mulai efektif. Mhm. Memang tidak langsung. Iya, Biasa 2 3 kali kita dapat di jalan, ya berarti anaknya 30 hari kan iya, di kami. iya, Nah, setelah itu alhamdulillah efektif. mmm, Jadi memang tidak sekali kami dapat, kami rehab, itu langsung ngikut, iya, ya. Tapi setelah 2 3 kali kami rehab dan orang tua sudah kita beri pemahaman, mhm, kemudian masuklah teman-teman pendamping psikolog iya, kepada anak dan orang tua. Alhamdulillah mereka sudah berubah, bahkan ada yang kemarin dari ya dia main di jalan dengan, cara manusia silver, iya, sekarang itu sudah berani lakukan, usaha ya, usaha jualan. koordinasi mungkin juga, Pak, ya, dengan Dinas Ketenagakerjaan, Iya, instansi lainnya untuk iya, pelatihan-pelatihan yang kemudian mereka bisa diikutkan iya, ya kita harap sih sebenarnya, kami akan coba mhm, untuk juga melengkapi fasilitas kami di RPTC. RPTC, iya, Di sana nanti kita akan, adakan alat-alat yang memang sering dibutuhkan bagi mereka yang ingin mengembangkan, skill atau usahanya. mhm, Ya setidaknya dalam 10 hari itu masih bisa kita, lakukan, tindak lanjut untuk mereka percepatan untuk peningkatan skill-nya. mhm, Ya karena mereka memang di situ, kita tampung dan tidak keluar dari situ selama iya, 10 hari dan bisa intens di situ. intens, oke, Banyak anak-anak sebenarnya yang punya kemampuan dan skill yang bagus, iya, banyak ya, terutama masalah IQ-nya juga mhm, bagus. mhm, Ya tapi itulah, mungkin kondisi keluarga, tidak mendukung, ya dan juga pengaruh lingkungan ya, Bu, ya, mhm, di mana mereka tinggal, iya, itu juga sangat berpengaruh bagi anak dan orang tua mhm, ini. Terkadang mereka menganggap bahwa anak ke jalan itu udah biasa. iya, Ya karena saya sebagai ibunya, bapaknya mhm, juga dulu anak jalanan, mhm, anak dari ya mungkin ya profesinya mulung, pemulung. Nah, inilah yang kita kasih edukasi bahwa setiap orang tua harusnya pengen anaknya itu lebih sukses dari dirinya, dari orang. iya betul, Kalau ada hal yang bisa diwarisi lebih baik. Dan selalu kita sampaikan bahwa tidak ada legacy atau warisan mhm, terbaik di dunia ini selain pendidikan. pendidikan, Tidak betul, ada yang lain. Yang lain itu bisa habis. iya, Tapi kalau pendidikan, dia akan mendatangkan rezekinya sendiri. mhm, Seperti itu. Itulah mhm, pemahaman-pemahaman yang kita berikan. mhm, artinya memberikan, kail, Pak, ya, ke anak-anak Iya, biar mereka kemudian bisa memanfaatkan itu, bisa mandiri nantinya. Dan ini memang yang, seperti yang kita harapkan. Nah tadi di RPTC itu Pak, kan butuh alat-alat, butuh segalanya, mungkin bisa juga, ada bantuan, ada donatur mungkin ya, iya, dari masyarakat. Daripada memberikan di jalan, misalnya, lebih bagus bantuannya disuplai ke situ. iya. Inilah konsep ini Iya, sebenarnya kita udah pikirkan ya, Bu, ya. iya, Kita udah berapa kali pertemuan dengan beberapa lembaga milsakat iya, yang ada di Kota Makassar. Ya kurang lebih 15 milsakat lah yang kita libatkan. Nah, kita harap masyarakat itu tahu iya, bahwa ada tempat kita memberikan bantuan, iya, betul, menyalurkan betul, bantuan. Ya, nah, jangan karena mau, eh, ya mau maaf, tanda kutip lah. Ada juga yang mau self branding, iya, kemudian ada juga yang mau pansos, ada juga yang flexing. iya, Sudahlah, ya, negara ini membutuhkan, masyarakat ini membutuhkan, dan ada tempatnya mhm, yang lebih terarah kepada langsung kepada objek iya, yang diharapkan, yang mengharapkan. betul, Gitu. Seandainya bantuan-bantuan seperti itu Anda salurkan lewat Amil Zakat, iya, Basnas, iya, yang memang jelas
berjibaku dengan kebutuhan masyarakat miskin. Saya rasa tidak Tepat ada orang sasaran. miskin di kota ini, Betul, iya, tidak ada. betul. Ya, karena alhamdulillah orang yang sejahtera itu jauh lebih banyak Mhm, daripada jumlah orang yang merasa miskin. mhm, Ya, karena yang hidup di kota ini kan 1,5 juta. mhm. Yang merasa miskin yang mendaftar ke pemerintah ini adalah 300.000 orang. Kalau 1 juta ini memberikan bantuan, ya saya rasa orang yang Bisa 300.000 ini tercover, bisa tercover dan betul, bisa meningkatkan taraf ekonomi. Tinggal memang ya harus kita sama sepakati bahwa kita harus sadar iya, ada jalur yang secara resmi diakui mhm, oleh negara iya, dan ya kita harap masyarakat melalui itu semua. mhm. Nah, ini sekaligus mengulang lagi bahwa sebaiknya tidak memberi di jalan, Pak, ya. Jadi Tidak boleh. langsung, ke tempat yang memang sudah ditentukan seperti Iya. tadi. Eee, Memang kita dorong teman-teman Badan Amil Zakat iya, ini untuk lebih bersosialisasi iya, lagi. betul, mhm, Untuk lebih mungkin kalau perlu turun ke jalan, betul, mhm, turun aja ke jalan. Ya iya, mungkin sudah dengan barcode, mhm, ya kan, sudah dengan QRIS, betul, ya tinggal mungkin pamfletnya apa, betul, mau membantu sekian banyak orang dalam bentuk apa, dijelasin aja dalam bentuk pamflet, pamflet-pamflet. Saya rasa orang di jalan mau beri. betul, Iya, betul. Karena apalagi sudah iya, dimudahkan dengan QRIS, iya, rata-rata orang payment-nya kan cashless. betul, Ya, saya dorong untuk itu, betul, teman-teman Basnas, ayolah kita gantikan posisi anak jalanan ini. mhm, Kalau betul, perlu kita sama-sama di jalan. Banyak dermawan yang mungkin, ya udahlah kita lihat di jalan siapa yang bisa kita kasih. Ada orang betul, yang dari rumah udah niat mhm, bawa uang cash memang untuk bagi-bagi di mhm, jalan. Ya anggapannya itu baik, iya, ya. Tapi menurut kami tidak. iya, tidak tepat, Tidak, karena hasil kajian kami mereka nggak pakai untuk kehidupan iya, yang standar. betul, Mereka pakai untuk hal yang lain yang bahkan negatif. mhm, Dan itu pemberi akan bertanggung jawab untuk itu. betul, mhm. Hati-hati. Betul. Ini bisa menyadarkan kita, Pak, ya, Iya, bagaimana ketika kita berniat memberikan bantuan harus iya, pada tempatnya, harus pada tepat. pada tempatnya. Pak, satu yang, kecil sebenarnya tapi ini berdampak juga nih, ODGJ, Pak. Iya, Ini juga kalau kita lihat di Makassar kan ada beberapa. Bagaimana kemudian dinas sosial ini perlu juga penanganan bagi mereka ini? iya. Jadi ODGJ bukan beberapa, Bu, ya. Banyak. Iya. Bicara ODGJ memang penanganannya harus intensif. Iya, Karena ya terus terang kita untuk ODGJ memang sangat berharap kepada pelayanan yang ada di rumah sakit umum tadi iya, milik provinsi. Nah, kami ini eksekutornya. Untuk Dinas Sosial Kota ini kami eksekutornya karena ketika ada ODGJ yang berkeliaran di jalan, di tempat-tempat umum, maka itu tanggung jawab Dinas Sosial iya. untuk mentreatment Mhm, dan mengasesmen apakah dia layak kita masukkan ke rumah masukkan. sakit tadi Mhm, atau kita kembalikan ke keluarga. iya. Karena ada juga banyak juga ODGJ itu yang memang masih ada keluarga. Mhm, Ya, ya tentu kita tahu bahwa ODGJ ini kan sudah sangat bergantung kepada obat. iya. Nah, biasanya keluarga ini tidak mentreatment keluarganya yang ODGJ untuk mendapat fasilitas obat itu. Mhm, Sehingga ya tambah parah. Nah, kami eee, kembali lagi pelayanan KIS, iya, kalau itu memang di luar dari kemampuan keluarga, silakan diuruskan KIS-nya. betul. Nanti Mhm, KIS yang membackup kebutuhan obat itu, nanti tinggal mengambil di rumah sakit dan tidak bayar sama sekali, iya, tidak bayar sama sekali. Sehingga mungkin keluarganya yang ODGJ ini bisa pelan-pelan akan membaik iya. gitu, tidak perlu masuk ke rumah sakit tadi. Tapi kalau memang tidak ada keluarga, nah ini biasa kesulitannya adalah bagaimana kita mendeteksi data ODGJ tersebut. Iya, Biasanya yang kami dapatkan di jalan itu kita bawa dulu ke catatan sipil untuk dicek retina. iya, Nah, ketika tidak mempunyai atau rekam jejak data di capil, maka kita buatkan data baru. mmm,
Nah, data baru ini ditunggu dulu. Iya. Nah, masa masa transisi inilah biasanya ya kami dinas sosial agak kewalahan karena ya harus kami rawat dulu Iya. sendiri untuk menunggu datanya aktif, kemudian kita bawa ke rumah sakit tadi. Ya, saya rasa ke depan pemerintah kota ya akan lakukan juga pemenuhan fasilitas untuk ODGJ. Ya, karena ada masa-masa transitnya ya 3 sampai 5 hari mungkin menunggu data baru itu terbit, ya baru kita bawa ke rumah sakit. Mhm. Oke, banyak tugas sebenarnya Pak ya dari dinas sosial ini, tapi saya yakin semua program-program ini bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Banyak yang mungkin sudah, menanti-nantikan call center Pak, dinas Iya, sosial. Siapa tahu ada pendengar kita, artinya call center ini bisa dihubungi meminta informasi juga sejelas-jelasnya tentang apapun itu boleh Pak ya? boleh Oleh boleh, warga Kota Makassar? ya. Ya. Jadi, kita ada beberapa call center. Mhm. Yang pertama call center secara umum Iya. 112 Mhm. dan WA center dinas sosial di 0811 Mhm. 444 Mhm. 8313. Mhm. 13. Ya, Oke, jadi call center Kota Makassar boleh dihubungi 112 ya, atau WA, dinas sosial ini boleh 0811 444 8313. iya betul. Begitu Pak ya. Ya, Boleh warga kota mulai sekarang proaktif, minta informasi apapun berkaitan dengan mungkin bantuan sosial atau hal-hal yang kemudian berkaitan dengan dinas sosial, langsung ke, call center tadi. Nah, closing statement Pak Kadis, kita masih punya waktu sekitar 2 menit, silakan Pak. iya. Jadi, kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Makassar, setiap, kita berada di manapun ya, ya kita minta semua masyarakat ini bisa meningkatkan rasa kepekaan kita kepada sesama warga Kota Makassar. Ya tadi saya sudah sampaikan bahwa masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan bantuan. Ya. Tentu kalau pemerintah sendiri itu tidak akan selesai. Mhm. Kami harap mungkin daripada kita flexing, daripada kita memamerkan Iya. kemampuan kekayaan kita di media sosial, ya mungkin carilah cara untuk hal-hal seperti itu tepat sasaran. Ya, jangan kita lihat hanya casingnya saja. Kita lihat isinya. Di kota ini masih banyak yang membutuhkan ulasan. Mari kita sama-sama membantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan bantuan. Dan saya rasa kalau semua jaring sosial ini kita eh, manfaatkan, pemerintah, swasta, dermawan, komunitas, dan lain-lain, saya rasa masyarakat kita ini tidak ada yang masuk ranah kemiskinan. Iya. Ya, semua kita bisa berdaya. Dan masyarakat menunggu itu dari kita semua. Maka kami selaku pemerintah kota, dinas sosial mengajak Iya. pada seluruh masyarakat, ada tempat penyaluran, ada tempat kita memberikan saluran sumbangan ataupun ya bagi dermawan yang disalurkan. Ada lembaga-lembaga yang memang sudah ditunjuk oleh negara. Iya. Maka gunakan fasilitas itu, manfaatkan fasilitas. Sehingga tidak ada lagi orang kita lihat di jalan. Biarkan kami memelihara orang-orang yang seperti itu, ya untuk bagaimana memberdayakan masyarakat. Saya kira itu. Iya. Baik Pak Kadis, ini sekaligus menggugah kita untuk bisa membantu ya, Iya, bagaimana warga yang kurang mampu karena mereka itu saudara-saudara kita juga, iya, sama-sama ada di Kota Makassar dan ketika memberikan bantuan, tentu menyalurkan ke, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, sebisa mungkin atau mungkin hari ini sudah harus tidak lagi memberikan di jalan, iya. tapi memberikan, pada tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik Pak Kadis, terima kasih, sukses Pak. Iya, Semangat juga sama-sama. teman-teman dari Dinas Sosial Kota Makassar dan, pendengar Gama FM 93,7. Terima kasih Anda sudah, menyaksikan kami melalui channel YouTube
media kreatif dan juga mendengarkan melalui Gama FM di 93,7. Perbincangan saya siang ini bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Pak Andi Pangerang Nur Akbar, SSTP yang sudah hadir sekitar 1 jam ya untuk program talkshow kita di kesempatan siang ini. Terima kasih sudah bersama saya Ida Fahri. Sampai jumpa.